Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya sahabat semangat belajar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin merangkum beberapa cara yang mungkin sahabat semua dapat gunakan agar bisa menemukan ide suatu penelitian atau ide suatu karya ilmiah. Menemukan ide untuk penelitian memang tidak mudah, butuh kreativitas dan daya berpikir yang kritis. Oleh sebab itu, kita perlu tahu dari mana saja kita dapat menemukan ide-ide untuk penelitian. Nah, yang pertama adalah menelusuri di perpustakaan dan internet. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak perpustakaan yang sudah bisa diakses secara online. Jadi kita bisa akses berbagai sumber pustaka yang ada di perpustakaan. Ketika menelusuri perpustakaan dan internet, sebaiknya kita membaca jurnal ilmiah. Mengapa? Karena jurnal ilmiah itu memuat rincian pelaksanaan penelitian dengan sangat jelas dan ditulis dalam bentuk narasi sehingga memudahkan kita untuk membacanya. Nah, dalam membaca sebuah jurnal, kita harus bersikap kritis, kemudian mengkaji kembali apakah relevan dengan bidang kita, atau juga apakah masalah tersebut ditemukan di lingkungan kita, dan juga baca saran untuk mendapatkan saran terhadap penelitian berikutnya. Yang kedua adalah temukan ide dari lapangan. Nah, lapangan dan masyarakat merupakan sumber ide penelitian yang tidak akan ada habisnya. Sebagai peneliti, misalnya kita pergi berjalan keluar rumah sambil melihat-lihat kondisi yang ada, bisa jadi memunculkan berbagai pertanyaan. Mengapa terjadi seperti itu? Apa penyebabnya? Mengapa kondisinya seperti itu? Dan seterusnya. Nah, munculnya pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa memunculkan ide untuk sebuah penelitian. Yang ketiga adalah berdiskusi dengan teman, dosen, atau sejawat. Nah, berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mempunyai kompetensi bisa jadi menjadi solusi yang tepat untuk menemukan ide penelitian. Karena mereka tentu lebih memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam hal penelitian, sehingga kita bisa berbagi ide untuk memunculkan suatu ide penelitian yang baik. Dalam berdiskusi, tentunya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu ide-ide kita yang terdiri dari berbagai hal, sehingga dan kita juga sudah melakukan penelusuran, sehingga ketika kita berdiskusi dengan dosen ataupun sejawat ataupun teman, kita bisa mempunyai argumentasi ataupun mempunyai dasar dari suatu ide penelitian tersebut. Yang keempat adalah bergabung dengan organisasi profesi. Nah, pada organisasi profesi kita akan mendapatkan banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah kita dapat kesempatan berdiskusi dengan para ahlinya, karena di dalam organisasi profesi kita tentu akan bertemu dengan orang-orang yang ahli dalam profesi tersebut. Nah, selain itu juga bisa menambah networking. Jadi jaringan kita, sehingga kita punya link untuk misalnya melakukan berbagai penelitian atau mendapatkan ide-ide penelitian dari para ahlinya. Yang kelima adalah mengikuti seminar atau webinar. Nah, kalau mengikuti kegiatan seperti ini, kita akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Apalagi biasanya kalau dalam webinar atau seminar, itu informasi yang diberikan atau disampaikan itu up to date. Jadi kita bisa mendapatkan wawasan-wawasan baru.
Nah, selain itu dari mengikuti webinar, kita juga bisa berdiskusi langsung dengan ahlinya gitu ya. Jadi memberikan pertanyaan langsung kepada ahlinya. Dengan demikian dapat menambah pengetahuan kita atau memberikan kesempatan kepada kita untuk menanyakan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita tanyakan kepada ahli tersebut dalam suasana atau dalam kondisi yang lain. Dan terakhir adalah gunakan pertanyaan 5W plus 1H untuk bisa menjadikan suatu ide penelitian kita itu menjadi sebuah proposal penelitian. Nah, yang pertama adalah what, yaitu apa. Apa yang akan kita teliti? Dengan pertanyaan apa, maka kita akan dapat merumuskan dengan baik masalah yang akan diteliti serta kemudian rumusan masalahnya, dan ini nantinya akan memunculkan judul dan rumusan masalah yang akan difokuskan. Yang kedua adalah mengapa. Nah, mengapa merupakan argumentasi dari pentingnya suatu penelitian dan alasan mengapa ide penelitian kita ini bisa dimunculkan sebagai suatu proposal penelitian. Yang ketiga di mana? Nah, dalam menentukan suatu ide penelitian tentu kita juga sudah menentukan di mana penelitian itu akan dilaksanakan. Nah, dengan membuat lebih spesifik lokasi penelitian, maka ide tersebut dapat dirumuskan dalam suatu penelitian. Berikutnya yaitu kapan. Nah, kapan ini terkait dengan rencana waktu penelitian. Nah, dalam mengungkapkan suatu ide penelitian, tentu kita juga sudah menentukan kapan penelitian tersebut akan dilaksanakan. Nah, berikutnya adalah untuk siapa suatu ide penelitian itu akan kita lakukan. Nah, ini terkait dengan sasaran dari penelitian. Dan ini terkait juga nanti dengan siapa yang akan mendapat manfaat dari penelitian kita. Dan terakhir yaitu bagaimana. Nah, ini terkait dengan cara kerja, yaitu bagaimana suatu penelitian itu akan dijalankan dan sesuai dengan metodologi kerja atau metodologi penelitian ilmiah. Jadi, ini merupakan penerjemahan dari metode penelitian. Dan tentunya cara untuk menemukan ide penelitian tidak hanya terbatas pada keenam hal tersebut. Jika teman-teman memiliki pengalaman bagaimana menemukan ide penelitian, boleh silakan share melalui kolom komentar ataupun di Instagram dan Facebook kami. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang disampaikan dalam video ini bermanfaat dan bisa diterapkan untuk teman-teman yang kesulitan mencari ide penelitian. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak sahabat semangat belajar yang mendapatkan informasi dari video ini. Nah, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.